روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Rawdah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang hari ini saya akan mengambil tema tanda-tandanya orang yang celaka dan orang yang bahagia. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang namanya manusia itu tempatnya salah dan juga dosa. Hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebaik-baik manusia itu kalau melaksanakan atau melakukan dosa, cepat-cepatlah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya taubat. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah hadis di dalam kitab Nasakhil Ibad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, alaamatus syaqawati arba'atun. Tanda-tandanya orang yang celaka itu ada 4, kata baginda Rasul. Kalau sudah celaka jelas, di dunia juga celaka, di akhirat juga celaka. Jadi intinya ada yang akhir hayatnya husnul khotimah, ada yang akhir hayatnya su'ul khotimah. Semoga para jamaah akhirnya husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah, yang pertama kata baginda Rasul, tanda-tanda orang yang celaka itu adalah nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudzah. Orang itu kebanyakan melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Kadang kita ini semua tahu perbuatan dosa itu semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalau kepingin kita ini bahagia, khususnya akhir kita ini nanti husnul khotimah, tanda-tanda sebaliknya kebahagiaan itu kata baginda Rasul, dzikrud dzunubil madiyah. Kita ini selalu merenungi dosa-dosa yang telah lewat. Bukannya kita ini mau melupakan. Kalau kita sudah melupakan, intinya kita ini nanti bisa-bisa celaka. Karena apa? Maka harusnya itu kita ingat, oh kita ini berbuat dosa satu hari berapa. Malah
Ada masukan dari Pak Masanya dulu itu gini. Kalau mau tidur itu kita ini harus introspeksi. Satu hari ini kita ini berbuat baik berapa, berbuat jelek berapa. Insya Allah kalau kita selalu mengoreksi, khususnya pada diri kita sendiri, insya Allah akan tambah baik, tambah baik, tambah baik. Jadi orang, tanda-tanda orang yang celaka itu adalah orang yang selalu melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Berarti sebaliknya kita harus ingat agar kita ini tidak melakukan dosa-dosa lagi. Yang kedua, kata baginda Rasul, tanda-tandanya orang yang celaka ini adalah mantiqul hasanatil madiyah wala yablu aku bilas al-mudab. Maksudnya hadis ini, kadang-kadang orang ini bernostalgia bangga dengan apa? Kebajikan yang telah lewat, yang telah ia lakukan. Padahal kita belum tahu kebaikan yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Kalau kita ingin bahagia, lupakanlah. Kalau kita ini berbuat baik atau sedekah, berbuat apa saja, lupakan. Kalau ingin bahagia, kita lupakan. Hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Tidak perlu kita publikasikan. Sedekah segini di publikasi orang. Jadi intinya itu hanya Allah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya para jamaah, janganlah kalau kita ini berbuat baik, jangan sampai kita ini ya kita sebar-luaskan. Ada yang boleh disebar-luaskan itu. Contoh, ada orang yang sangat medit, umpama, masya Allah, buat saudara itu gak mau, untuk mau masjid apa gak mau. Tambahkan saja kita saudara, kita makan nggak apa-apa. Biar dia terjun, ini loh caranya. Tapi yang lebih baik adalah kita ini menghindari sifat riya. Tapi kita ini harus punya sifat dalam hati kita ini. Kalau kita saudara apa sekecil apapun, jadi kita harus bersih. Hanya kita lah yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wa'lamu inna man fawqa fid dunya. Nah ini yang jadi problem sekarang. Tanda-tandanya orang yang celaka itu sering memandang orang yang lebih tinggi. Di bidang apa? Dunia. Maka kalau kita ini, kalau sudah melihat dunia, sekiranya kita akan timbul. Kadang-kadang kalau nggak imannya nggak betul-betul kuat, timbullah sifat iri, dengki, hasud, sombong. Tidak boleh kalau kita ini iri bab dunia. Tapi kalau kepengen bahagia, iri sebaliknya bab agama itu diperbolehkan. Contoh, ada orang yang sudah sakit, jalan saja susah pakai tongkat, tapi dia istiqomah. Itu yang kita iri. Kita sehat, jaga. Tahu panggilan Allah ada, tapi kita tetap di rumah, tidak mau aja untuk datang ke masjid atau cepat-cepat melaksanakan sembahyang. Kita harus ini. Kalau ada orang betul-betul malah orangnya dia padahal doa tapi dia masya Allah istiqomah, itulah kita yang kita irikan. Bukan malah dunia yang kita irikan, agama itu yang kita irikan. Kenapa sih kita itu nggak bisa seperti itu? Sedangkan dia itu jalannya nggak bisa, takbir itu nggak bisa. Tapi dia duduk, kalau sholat tidak bisa berdiri, duduk. Kita iri, tapi dia istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah boleh kita lihat, terutama bab agama.
Yang keempat, yang terakhir adalah wa nadharu ila man duna fiddin, memandang orang yang lebih rendah dari bidang keagamaannya. Ini bakal celaka. Maksudnya apa? Kadang-kadang kalau kita ini orang aja, malah kita yang udah pintar atau istiqomah, malah dibenci. Ada pengajian dibenci. Baik, ini sudah ada tanda orang yang betul-betul akan celaka dunia sampai akhirat. Makanya kita ini harus punya sifat managaru ila man dunahu di dunia. Kita sebaliknya, kalau kepingin bahagia, memandang orang yang lebih rendah tingkat keduniaannya, bukan tingkat keagamaannya. Semoga kita semua dapat melaksanakan khususnya hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya boleh kita cari, siapa yang tidak boleh mencari dunia, apalagi sudah berwarna, boleh diperbolehkan. Tapi tolong harus ingat waktu. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Adanya kita Allah. Kita kembali kemana? Ya Allah. Dapat rezeki sedikit, syukur. Dapat rezeki banyak, syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi intinya pandai-pandailah mengatur waktu. Silahkan untuk kerja malam, silahkan siang, silahkan. Tapi sepakatlah diberi waktu 5 waktu sembahyang. Itu kita harus sempatkan. Gak sampai lama kalau kita itu sholat, paling 5 menit. Banyak yang paling lama juga 10 menit satu doanya. Itu. Tapi kadang-kadang kita itu berat. Itulah yang kenikmatan yang berat itu kita laksanakan. Jangan sampai kita ini malah meninggalkan kewajibannya. Kalau kepingin rezekinya yang barokah, yaitu kita harus melaksanakan ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu. Rezeki sedikit, kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah akan membawa berkah bagi keluarganya. Apalagi kalau rezeki yang banyak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi وتقبل مني ومن المسلمين عليم. أقول قولي هذا واستغفر عليه لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. إرغم لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا حق تقاته واعلموا ان الله امركم بالصلاه النبي قديما. قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاجيبوا على ما تلاقوا وصلوا وسلموا على من هداكم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعين والله اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واهدر محدد المسلمين وعليك مدك إلى يوم الدين. اللهم امح عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والسلوك المختلفة والميثاق ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجميل. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الذي يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضل جدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.